Hai, assalamualaikum. Aku udah pakai sepatu ini teman-teman, pakai sepatu boot jalan ke sini di bawah ya, mau lihat jambu sama melihat ini teman-teman, tanaman pisang. Sebenarnya mau nyari daun pisang yang kering ya. Jambu yang di sini yang baru bunga kemarin itu masih kecil, kayaknya lainnya nggak jadi. Kita mau lihat di sebelah sana, kayaknya merah-merah, lumayan banyak, masya Allah. Dipetik nggak ya? Cantik banget. Ada di sana itu teman-teman, jambunya tuh manis banget. Dan aku searching, aku cari di ini, kayaknya nih jambu air ya, pada jatuh, nggak dibungkus. Atau ada ulatnya nggak? Jambu madu, jambu air, jambu madu ya. Tuh bunganya masih ada yang masih kecil-kecil, masya Allah banyak loh. Coba kita lihat di situ ya. Ini jalannya tuh berair, becek, dan itu dia teman-teman di bawah situ. Sebenarnya dari sebelah sana aku tuh agak ribet kalau di sini daunnya banyak ya. Mau nyoba satu ini dulu, nggak tahu nih manis nggak ya. Oh, di sebelah sana juga ada. Ini dia, kemarin tuh dari sebelah sini ya, ternyata banyak buahnya dan udah merah-merah di bawah. Itu dia teman-teman, ketutupan daun. Aku potek. Nggak tahu di dalamnya ini. Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat pagi. Seperti biasa kalau pagi di pekarangan ya, buat melakukan aktivitas berkebun, kadang panen, kadang bersih-bersih ya. Ini di bawah itu aku ada kedebok pisang. Kedeboknya ini rencana mau buat kompos ya, tapi kayaknya di kompos di cair teman-teman. Mengkompos kedebok pisang, jadi nanti dicacah kemudian direndam ya. Aku ada rendaman kohe marmut, nanti dicampur di sana. Di bawah sini tuh aku ada timun yang waktu itu pindah tanam ya, di video sebelumnya. Udah mulai segar, udah tegak. Panen kemarin itu ada yang kelewatan kayak gini. Ini udah tua nih ya, udah kalau buat dimasak itu keras. Sebenarnya bisa dimasak buat bijinya juga, bijinya aja diambil bijinya, nggak pakai kulitnya, atau dikeringkan nanti buat benih. Aku ada lada yang tua ya. Lanjut, aku mau petik cabai sama kacang panjang ya, karena seperti biasa pasti 2-3 hari itu mesti harus panen kacang, sama dengan buncis ya. Jadi udah ada jadwalnya, nggak boleh telat. Nanti kalau telat dia tua atau enggak ini
gendut-gendut. Timunnya ada satu, yang kemarin itu lumayan ada 3 atau 4 ya yang kemarin. Buah miracle, ini tanaman buah miracle, banyak tunas barunya, banyak bunga tapi belum jadi ya. Biasanya tuh di musim panas bakalan banyak buah untuk miracle. Cabai besarku tuh banyak yang udah pada buah, dan ini kayaknya banyak cabai besar yang gede, bukan keriting. Mudah-mudahan bagus. Ini kacang panjang yang mau aku panen. Sebenarnya yang belum terlalu besar banget, tapi nggak apa-apa, sekalian aja dipanen. Kadang kelewatan jadi kegendutan, kebesaran. Panjarannya kurang tinggi, jadi ini sampai di bawah-bawah. Ada yang nyelip di dalam ini, teman-teman. Lumayan dapat banyak. Yang satu di belakang satu pohon juga belum ya. Jadi di sini aku simpan pupuk cairnya, teman-teman. Ini ya. Ini tuh dari kohe marmut ditambah dengan apa yang ada di pekarangan aku. Jadi kadang air leri atau rumput-rumput, atau kayak tadi gedebuk pisang. Terus karena aku ada enceng gondok ya di kolam ikan, jadi aku cacah biar cepat membusuk ya, cepat terurai. Jadi aku kumpul di sini, memanfaatkan yang ada di sekitar pekarangan buat pupuk. Ini yang di belakang habis pruning tanaman jeruk sama kelengkengnya udah pada kering. Jadi karena ini tanahnya agak padat, aku taruh daun-daun. Kemarin aku tanam di sana itu, ini tuh sebenarnya masih berantakan karena aku masih sering gali-gali buat taruh daun-daunnya. Ini aku kasih galian, terus aku taruh daun, nanti disiram pakai POC tadi. Nah, ini aku tanam terong di sini. Nyoba nanam di sini. Ini kan tanahnya kemarin campur sama kompos yang di planter bag. Kompos campur-campur ini. Jadinya agak kasar. Terus ini tadi aku tindis lagi karena tadi sedikit kayak mungkin dicongkel atau digangguin sama si tikus, jadinya tadi agak terbongkar ya. Jadi aku tindis lagi pakai batu bata. Ini tuh di bawah situ kalau diperhatiin itu tuh tanahnya digali-gali. Ini juga jadi kayak berantakan begini ya, nggak rapi. Tapi memang di tempatku sini tuh rawan tikusnya gangguin media tanamnya. Nah, ini pertumbuhan cabenya. Ini aja aku tindis pakai batu bata, teman-teman, di pinggir-pinggirnya biar tanahnya itu enggak, kalaupun digali itu enggak sampai tercabut tanamannya. Ini ada buahnya cabai besar keriting. Nih, kacang panjangnya ya sampai di bawah. Tapi tikusnya tuh alhamdulillahnya nggak makan sayurannya atau tanamannya, dia cuma nggaliin tanah aja. Ini sampai tanah panjang banget.
kayak keberatan gitu sih kacang tanaman matahari ini merambat di pohon matahari, bunga matahari. Biar insya Allah ya, biar nggak putus panennya, jadi aku udah mulai tanam lagi di belakang untuk tanaman kacang panjang juga, tapi belum panen, belum bunga semua, baru 1-2 yang bunga. Kita petik daun bawangnya udah mulai rimbun lagi. Ini di belakang juga masih ada teman-teman, di yang ini di samping rumah ya, jadi kadang matahari cuman separuh hari, nggak full, jadi kadang roboh-roboh dia kalau nggak cepet dipanen. Kayak yang ini juga ini kalau ketinggian seperti ini bakalan pada patah kalau nggak dipanen di sini. Jadi 2-3 daun itu harus panen nih ya, seperti ini. Ini baru 2 daun aja harus panen karena udah pada patah. Kalau nggak patah kering. Kayaknya bakalan banyak aku panen daun bawangnya karena di belakang masih ada. Ini tomat, kita mau lihat tomatnya udah buah teman-teman. Tomat yang aku tanam di dekat jahe ya. Ini ada di sini, tadi habis aku kurangin daunnya karena merimbun. Kalau rimbun kadang buahnya tuh ketutup, kurang matahari, kurang panas. Karena ini tuh mepet rumah, kadang kalau pagi nggak kena matahari ya, kecuali mataharinya lagi agak bergeser. Ada bayam batik dan bayam hijau. Di sana aku ada kale dan kembang kol. Terus ini terong ungu, beberapa udah pada bunga. Ini muncul lagi bakal bunganya, tapi ini sudah mulai didatangin yang itu teman-teman, mirip kepik ya, serangga itu. Nah kalau masih kecil itu seperti ini. Ini kelihatan nggak putih-putih nih ya. Nih, ini kalau nggak disingkirin bakalan beranak pinak, susah banget mengatasinya itu. Jadi dia bakalan makan daun-daun, terus daunnya nanti jadi kayak berkaratnya itu kayak kecoklatan gitu. Nggak lama itu kayak kurang bagus pertumbuhan tanamannya, jadi harus dibuang, cepet-cepet dibuang kalau lihat ada yang mirip kepik. Karena nggak tahu ya, kumbang kepik kan ada beberapa macam, apakah itu memang termasuk kumbang kepik atau bukan. Bentuknya bulat, mirip banget ini, tapi nggak ada. Karena biasanya kalau aku lihat ada, langsung aku ambil ya, karena aku nggak pakai semprot, jadinya langsung aku ambil. Nah ternyata di bawah sini tuh banyak banget, di balik daun teman-teman. Ini kelihatan nggak? Nih bintik-bintik ini harus dibuangin, kalau enggak bakalan nanti susah karena nggak disemprot. Aku nggak semprot, jadi harus ditangani satu-satu kayak gini, diambilin satu-satu.
di balik daun ya sudah mulai menyerang. Ternyata dia tuh masih kecil-kecil banget, ternyata udah banyak. Aku kira masih masih aman, nggak ada, ternyata udah ada kayak apa larvanya mungkin ya, karena dia putih-putih kecil. Ini udah pada bunga, kayaknya ini perlu perhatian buat di balik daun ya. Kayaknya udah mulai banyak yang datang makanin daun. Biasanya masalahnya nanam terang tuh itu sama layu ya, tiba-tiba layu nih. Oke, lanjut, aku mau petik daun bawang lagi teman-teman. Di belakang ini paling pojok tanaman terakhir ada cabai. Biasanya karena dekat dapur jadi biasa buka pintu langsung petik buat butuh mendadak. Itu bayam aku ada 2 tempat ya, tapi kadang di tempat lain juga aku sebarin benih. Ini bayam batik, ada bayam hijau juga. Aku tuh ada daun bawang lumayan. Yang lainnya ini bawang merah ya teman-teman. Ini stek anakan dari brokoli, udah seger banget ya, subur. Ini brokoli, daunnya beda ya dengan kembang kol itu daunnya bisa besar banget, tapi kalau brokoli biasanya nggak terlalu, tapi kayak lebih hijau. Kalau kembang kol lebih agak putih, kayak keperakan silver gitu ya. Ini kita mau ambilin daun bawang. Alhamdulillah ya, jadi kalau ada wadah nganggur, ada tanah, aku langsung perbanyak aja ini daun bawang atau tanaman yang lain biar nggak telat panen. Dalam artian butuh itu ada ya, insya Allah selalu ada, tercukupi ya. Meskipun kadang berkebun itu kan dalam perjalanannya nggak selalu lancar teman-teman, kadang ada hama atau kadang cuaca ya. Jadi aku kadang ngatasinya aku nanam aja. Kalau ada media tanam, ada wadah, ya udah diisi dengan tanaman yang ada, benih yang ada. Jadi aku perbanyak ini tuh pakai kantong wadah bekas ya. Ini sampai rumputnya juga belum aku beresin. Ini daun kucai, ini daun bawang. Ini aku perbanyak daun bawang juga di kantong bekas ya. Nanti ini aku simpan di kulkas. Ini insya Allah nanti udah numbuh lagi. Ini dari 2 daun. Ini 2 daun tuh yang aku maksud 2 daun ini ya. Ini 1, ini 2. Ini yang daun muda. Daun satunya tuh kadang udah aku harus panen, harus aku petik. Kalau enggak kadang itu layu atau kering, patah gitu. Dan ini kacang panjangnya teman-teman yang aku tanam di belakang. Aku tanam pakai planter bag 11 dan 15 kalau nggak salah, 15 liter. Yang malah ini ada yang udah bunga. Ini ya kacangnya udah bunga. Kacang panjang itu kan bisa diolah macam-macam ya. Bisa direbus, di sayur bening, sayur santan. Dan dia lumayan mudah nanamnya itu. Insya Allah panen. Oke. Nih nambah sebanyak ini buat daun bawang. Ini aku masih ada kacang gude. Kacang gude juga bisa dimasak santan sama-sama kacang panjang ya. Jadi stok sayuran tuh insya Allah nggak kurang, masih
masih ada lah ya buat penuhin kebutuhan kalau cuman masak di rumah ya. Ini udah pada bunga lagi ternyata untuk kacang panjang. Belimbing madunya udah mulai bersemi lagi, banyak tunasnya. Kemarin tuh ada bunga tapi belum jadi, masih gagal, dan bunganya juga belum banyak, masih pada tunas baru. Kayaknya media tanamnya mungkin harus ditambah ya, pupuk. Ini brokoli. Nah waktu itu ini nanti aku mau panen, kita lihat yang sebelumnya. Ini waktu itu udah dipanen ya teman-teman. Ini nih ada bekas potongannya, dan ini cabangnya, ini masih ada sebesar ini teman-teman. Ada 2 ya, ini masih kecil ini. Jadi kalau udah ada yang timbul seperti ini bunganya, aku bakalan ambil. Kelihatan nanti nggak lama bunganya mekar kalau nggak cepet dipanen. Kalau mekar kuning ya udah coklat, nggak bisa di ini dong. Nih nggak terlalu besar tapi bisa panen sendiri dari pekarangan tuh indah banget teman-teman. Brokoli di tempatku tuh mahal ya, baru adanya cuma di supermarket. Kalau kembang kol tuh kadang masih ada di tempat sayur deket rumah, tapi kalau brokoli ini jauh ya, harus di supermarket. Jadi kalau nanam sendiri tuh alhamdulillah bisa menikmati hasil panen ya. Ini ada cabai sama tomat. Sebelum ke depan untuk petik gude, kacang gude, aku petik cabai sama tomat dulu teman-teman. Tomatnya masih seperti ini, agak hijau kekuningan. Aku udah ambil, nggak nunggu merah, nggak nunggu oranye banget. Kalau udah tua nanti juga bakalan bisa kuning sendiri ya, oranye sendiri, ditaruh. Ini ada yang busuk juga karena mungkin hujan ya, kebanyakan hujan atau gimana, ada yang kena kayak jamur, bintik-bintik kehitaman teman-teman. Yang lainnya itu pada tunas baru kayak gini. Jadi ada yang nggak bagus terus dipotong, nanti kadang ada tunas baru lagi kayak gini. Ini pada tunas padahal tuh udah dipotek ya. Ini masih ada bunga ini. Ini kacang gude teman-teman, udah di depan ya kacang gudenya. Sudah banyak lagi, tapi kayaknya nggak sebanyak yang kemarin. Yang kemarin tuh banyak banget, ada lebahnya. Cuacanya terik banget teman-teman, panas. Oke, panen
ini dulu ya teman-teman, kacang gude, karena cuacanya panas dan ini banyak yang agak tinggi, harus 2 tangan kayaknya biar cepat. Hasil panen teman-teman dari pekarangan, alhamdulillah ya, dapat bermacam-macam hasil panen, cabai dan daun bawang juga lumayan banyak ya, gude juga ini, alhamdulillah. Semoga masih bisa panen-panen terus ya. Di sini sebenarnya juga ada kucai, tapi biasanya kucai itu aku panennya kalau mau pakai aja, karena kucai itu bertahan, nggak kayak daun bawang. Kalau daun bawang telat dipanen kadang kering ya, jadi kucainya aku biarin aja, nggak harus dipanen, jadi bisa panen sewaktu-waktu aja. Oke teman-teman, alhamdulillah ini panennya lumayan banyak ya. Semangat berkebun teman-teman, bisa panen kayak gini tuh asik banget ya, apalagi dari pekarangan. Meskipun nggak terlalu luas pohon atau tanamannya banyak, tapi bisa produktif dan bisa panen seperti ini, alhamdulillah. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum, semangat berkebun.